Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya I Gusti Putu Wirya Pratama dengan NIM 17170111049. Prodi Pendidikan Ekonomi ingin mempresentasikan sebuah proposal penelitian dengan judul Pengaruh Pemberian Insentif dan Keamanan Terhadap Kinerja Driver Grab di Singaraja. Nah, namun sebelum saya memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rai Suwena dan Pak Sujane sebagai pembimbing dan mengarahkan saya sehingga proposal penelitian ini dapat diselesaikan. Serta saya juga berterima kasih kepada Ibu Ari yang sudah bersedia menjadi penelaah pada penelitian saya ini. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, presentasi saya awali dari latar belakang. Transportasi berbasis online saat ini merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil sekaligus. Sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa, kinerja perusahaan ini sangat tergantung kepada karyawan. Dalam perusahaan ini, yang melayani konsumen secara langsung adalah driver. Selanjutnya, driver yang merasa tidak puas dengan pekerjaannya akan menimbulkan kinerja yang buruk bagi perusahaan. Setiap perusahaan pasti akan berusaha menciptakan kepuasan kerja bagi drivernya. Hal tersebut diharapkan agar driver mempunyai kinerja yang tinggi guna mencapai keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Yang selanjutnya, Paslon 2010 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ada 7, yaitu kemampuan, kemauan, energi, teknologi, kompensasi, kejelasan tujuan, dan yang terakhir yaitu keamanan. Nah, selanjutnya, dalam pendapat Pak Solong, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kompensasi, di mana insentif tergolong dalam kompensasi tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Yani pada tahun 2012, bahwa kompensasi adalah bentuk pembayaran dalam bentuk manfaat dan insentif untuk memotivasi karyawan agar produktif. Hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan salah satu ketua dari Paguyuban Driver Grab di Singaraja, yaitu Komang Priyadi, yang menyatakan bahwa banyak driver Grab yang sudah tidak bekerja lagi dan motivasi kerjanya menurun disebabkan oleh insentif yang diberikan oleh pihak Grab sangat rendah dan keamanan yang tidak menjamin pula. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, apakah ada pengaruh insentif terhadap kinerja driver Grab di Singaraja? Yang kedua, apakah ada pengaruh keamanan terhadap kinerja driver Grab di Singaraja? Dan yang terakhir yaitu apakah ada pengaruh insentif dan keamanan secara simultan terhadap kinerja driver Grab di Singaraja. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh insentif terhadap kinerja driver Grab di Singaraja. Yang kedua, ada pengaruh keamanan terhadap kinerja driver Grab di Singaraja. Dan yang terakhir yaitu ada tidaknya pengaruh insentif dan keamanan secara simultan terhadap kinerja driver Grab di Singaraja. Selanjutnya yaitu kajian teori kinerja karyawan. Suryani tahun 2020 menyatakan kinerja karyawan didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kurniawan dan Sutawijaya tahun 2020 menyatakan ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja karyawan. Indikator-indikator tersebut antara lain indikator kinerja input, indikator kinerja proses, indikator kinerja output, dan yang terakhir indikator kinerja outcome. Paslon 2010 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ada 7, yaitu kemampuan, kemauan, energi, teknologi, kompensasi, kejelasan tujuan, dan keamanan. Selanjutnya, insentif. Menurut Arifin pada tahun 2019, insentif merupakan kompensasi khusus yang diberikan organisasi kepada karyawan di luar gaji utamanya untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut lebih giat bekerja dan berusaha untuk memperbaiki prestasi kerja di organisasi. Menurut Justin, pada tahun 2017 terdapat 3 indikator pengukuran insentif, yaitu financial insentif, non-financial insentif, dan yang terakhir yaitu social insentif. Selanjutnya, keamanan. Menurut Pasolong 2010, keamanan adalah kebutuhan manusia yang fundamental karena pada umumnya seseorang yang merasa aman dalam melakukan pekerjaannya akan berpengaruh pada kinerjanya. Selanjutnya, menurut Moenir 2010, indikator keamanan kinerja untuk keselamatan karyawan adalah lingkungan kerja fisik, dan lingkungan sosial psikologi. Selanjutnya, populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik random sampling sebagai pemilihan sampel. Nah, di mana sampel dipilih secara acak pada populasi. Hal tersebut disampaikan oleh Hanif dan Himawanto pada tahun 2017. Hanif dan Himawanto pada tahun 2017 menyatakan bahwa random sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara sederhana, sebab dalam proses pengambilan sampel, teknik ini dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan strata yang ada dalam sebuah populasi. Cara ini ditempuh apabila populasi dianggap homogen. Yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Koko Happy Anggriawan dan kawan-kawan pada tahun 2015 meneliti tentang pengaruh insentif dan motivasi terhadap kinerja karyawan di Universitas Brawijaya Malang. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi pada kali ini yaitu perbedaannya terletak pada variabel tujuan dan lokasi penelitiannya. Persamaannya yaitu adanya persamaan variabel bebas yaitu insentif dan variabel terikat yaitu kinerja karyawan. Selanjutnya, penelitian dari Abdul Jawad Muhammad pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Keamanan Kinerja terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Listrik Negara atau PLN wilayah Selu Tengguru area Palu di Universitas Tadulako. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada variabel tujuan dan lokasi penelitiannya juga. Adanya persamaan variabel bebas yaitu keamanan serta variabel terikat yaitu kinerja karyawan. Penelitian selanjutnya yaitu yang diteliti oleh Marianus Subianto pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Gaji dan Insentif terhadap Kinerja Karyawan pada
PT Serba Mulia Auto di Kabupaten Kutai Barat, Universitas Mula Warman. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada variabel, tujuan, dan lokasi penelitiannya juga. Kesamaan penelitian sekarang dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada variabel bebas, yaitu insentif, dan variabel terikatnya yaitu kinerja karyawan. Dan selanjutnya yaitu metode pengumpulan data dan teknik analisis data. Yang pertama, metode pengumpulan datanya saya menggunakan metode kuesioner atau angket dan observasi. Yang kedua, teknik analisis data yaitu analisis regresi berganda. Nah, sebelum masuk ke analisis regresi berganda ini akan dilakukan uji prasyarat analisis atau uji asumsi klasik. Sekian dari presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.